Salam sehat, selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon Roh Kudus menyertai kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kehidupan dan pemeliharaan-Mu, atas kasih-Mu yang tetap kami alami dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau membaca bagian firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami, biarlah hati kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dari Filipi pasal 4, ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan, nasihat-nasihat terakhir. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Klemes dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini yaitu sehari satu perbuatan baik. Sesuatu yang dilakukan dengan fokus dan target biasanya akan mendatangkan keberhasilan. Itulah yang saya tangkap saat mendengar pengakuan ex-narapidana yang sempat dikenal sebagai spesial pencuri sepeda motor. Bermula dari target mencuri satu sepeda motor per hari, sebelum insaf orang ini mengaku sudah mencuri lebih dari 1.000 sepeda motor. Setelah bebas dari penjara, ia membuka usaha otomotif dengan memperkerjakan beberapa mantan narapidana. Katanya, saya ingin menebus kejahatan saya dengan berbuat baik. Itu pengakuannya. Tak disangkanya, orang yang berbuat jahat pun memiliki target fokus dan ketekunan. Bayangkan jika prinsip yang sama dipakai untuk berbuat baik. Misalnya, sebuah komunitas berisi 5 orang anak muda menargetkan untuk berbuat baik satu kali kepada satu orang. Lalu mereka mendorong penerima kebaikan itu agar meneruskan berbuat baik kepada orang lain. Bukankah akan terjadi perkara yang luar biasa? Hari ini Alkitab memberi dorongan semangat agar kita lebih tekun dan berkomitmen untuk berbuat baik. Namun tentu saja kita tak dapat bermaksud agar perbuatan baik kita menjadi ajang pamer atau menyombongkan diri, tetapi sebagai sarana untuk menyaksikan cinta kasih Allah kepada dunia ini melalui diri kita dan perbuatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah
dunia ini menyadari bahwa masih ada orang-orang yang berbuat baik karena digerakkan oleh kasih Allah. Bukankah kita lebih suka dikenal sebagai orang baik daripada dikenal sebagai orang jahat? Jadi maukah kita mulai berbagi kebaikan setiap hari dengan target minimal 1 orang? Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas firman-Mu yang kami baca dan renungkan. Engkau memberkati dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa dipimpin oleh kuasa Roh Kudus untuk berbuat kebaikan dalam kehidupan kami. Terlebih menyatakan kebaikan itu kepada orang lain. Dan dunia akan tahu bahwa kami adalah murid-murid Tuhan. Kami berdoa, pimpinlah kami, terlebih semua umat-Mu di Jemaat Immanuel Batakan, untuk tetap menyaksikan kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Baik itu dalam rumah tangga kami, baik itu dalam masyarakat di mana Tuhan tempatkan, maupun dalam pekerjaan kami masing-masing. Ya Tuhan, ampunkanlah dosa kami, Engkau mendengarkan doa kami, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, serta